Kita tunggu yang lain. Sudah muncul share screen-nya? Belum ya? Belum. Belum. Progres. Belum muncul ya? Belum, Om. Masih muter-muter, Om. Oh iya. Ini masih convert yang rekaman yang tadi. Kayaknya ke situ aja. Iya. Jaringannya kayaknya lagi jelek nih. Baru baru 36% convertnya. Oke, muncul ya? Belum, Om. Belum ya? Belum. Belum. Ya, muncul dah. Sudah. Sudah muncul. Ya, sudah muncul sekarang. Bisa coba lagi, kembali ke tadi ke sini. Kita tadi sampai sini. Tadi saya koreksi ya, tadi saya salah masukin. Tinggi rudder sama dengan separuh dari tinggi rudder sama dengan tinggi fin, di mana tinggi fin adalah separuh dari horizontal stabilizer. Jadi tinggi fin atau tinggi rudder sama dengan tinggi fin sama dengan 18 cm. Kemudian lebar rudder sama dengan sepertiga lebar fin. Jika lebar finnya 12 cm, ini sama dengan lebarnya horizontal stabilizer, maka ukuran ruddernya adalah lebar. Lebar rudder adalah 12/3 sama dengan 4 cm. Ini sama dengan lebarnya elevator. Jadi kita buat sama. Antara elevator dan rudder lebarnya sama. Yang berikutnya, sekarang kita pindahkan angka-angka tersebut ke gambar. Tadi kan angka-angka aja nih. Kita angka patokan. Bagaimana memindahkan
angka tersebut menjadi plan, ya, menjadi pola. Ya. Oke, kita coba masukkan seperti ini. Ini saya gambar nih separuh sayap nih, setengah sayap. Setengah sayap, bahwa separuh sayap adalah 50 cm, kemudian lebarnya 20 cm. Nanti ailernya ada di seperempat ini. Jadi kita pakai ke ujung. Kalau ini adalah ujung, ini pangkal, maka setengahnya jadi. Ini kan separuh sayap nih. Ya. Aileron itu berarti seperempat wingspan sama dengan setengah dari separuh sayap. Kurang lebih di sini. Kemudian bentuk airfoilnya seperti ini. Ya. Bentuk airfoil kita lihat dari penampang samping sayap. Kita ambil tadi 2,4%. Artinya di sini tebalnya adalah 12 cm. 2,4% dari 20 cm. Sama dengan 2,4 cm. Kemudian bagaimana membuat sayap? Ya, jadi kita sekaligus bahas nih. Ya. Karena sayapnya berbentuk airfoil, bagaimana kita membuatnya? Nah, ini ada dua model. Ya, kalau kita gunakan polyfoam atau styrofoam tipis, maka kita memakai dua kulit, ya, lapis atau kulit bawah dan lapis atau kulit atas. Di mana pada titik paling tebal tadi yang sudah kita hitung, kita kasih spar ganjel kayak gini ya, ganjel kayak gini. Ini bisa macam-macam. Kalau mau kaku, kita bisa pakai potongan triplek. Potongan triplek di mana lebarnya sesuai dengan perhitungan kita, yang tebalnya itu adalah 2,4 cm. Ya. Jadi kita ngitungnya gini. Kalau kita gunakan polyfoam ini 5 mili, maka 5 mili ditambah 5 mili kan artinya 1 cm sudah ya. 1 cm sudah. Sementara hitungan kita, tebal totalnya 2,4 cm. Maka tinggi spar ini adalah 2,4 cm dikurangi tebal atas bawah ini. Jadi tinggi spar ini adalah 1,4 cm. Jadi kalau kita pasang di tengah, kita ganjel, maka total tinggi ini adalah 5 mili ditambah 1,4 cm ditambah 5 mili sama dengan 2,4 cm. Persis. Ya, seperti hitungan. Ini jika kita menggunakan polyfoam 2 lapis ini. Ini bisa triplek. Triplek 3 mili kita potong selebar 1,4 cm, kita lem berdiri. Kita lem berdiri. Ya. Bisa juga menggunakan bambu. Asal kita yakin kita bisa potong rata. Bambu bisa. Bisa juga menggunakan pipa aluminium yang mungkin tebalnya seperti 1,5 cm. Bahan bebas mana aja. Bisa juga potongan polyfoam di double atau 3 lapis. Itu juga cukup kaku, dilem, dipasang berdiri. Ya, itu macam-macam kalau spar. Tapi karena trainer beratnya ringan, ini sebenarnya kita pakai potongan polyfoam juga cukup di double atau di 3 lapis. Ya. Itu kalau kita menggunakan polyfoam. Jadi menggunakan kulit atas dan bawah. Yang atas kita lengkungin. Ya. Nah, pada saat proses pengeleman, ini yang atas ini sudah kita lengkungin, kita roll pakai pipa. Ya. Kita roll pakai pipa pelan-pelan sampai dia melengkung. Jangan dalam kondisi rata kita lem, karena kemungkinan nariknya lengkung ini susah nih. Bisa patah dia. Bisa patah dia. Tapi kalau kita sudah lengkungin, kita tinggal tempel aja, tinggal kasih lem, kasih lem, kasih lem. Lemnya ada 3 baris ya. Yang di posisi spar dan di depan. Nah, lemnya sendiri bebas. Bisa menggunakan lem styrofoam, bisa menggunakan lem bakar, bebas saja yang paling disuka. Ini mana yang paling disuka aja, paling mudah aja. Ini adalah kalau kita menggunakan polyfoam. Bagaimana kalau kita menggunakan styrofoam? Caranya ini. Ini adalah yang menggunakan styrofoam. Jadi pertama kita gunakan styrofoam yang tebalnya, karena tadi kita hitung si tebal sayap paling tebal adalah 2,4 cm, kita bisa gunakan styrofoam yang tebalnya antara 2,5 cm sampai 3 cm. Ya, entah kita sudah styrofoam lembaran, entah juga kita pakai styrofoam hasil belah dari misalnya box ikan atau box buah.
kita potong aja dengan ketebalan 2,5 sampai 3 cm. Kemudian dari samping, dari sisi samping, kita kasih gambar seperti ini. Kita bikin pola gambar. Ya, kita bikin pola gambar seperti ini. Ya. Yang pertama kita buat adalah yang garis merah ini, garis merah. Ini adalah patokan kasar, ya, garis merah. Kemudian yang di luar garis merah ini, yang di saya arsir, itu disayat aja dibuang sampai batas perbatasan garis merah ini dan garis merah ini. Ya, ini kita sayat nih kasar pakai pisau. Demikian juga ini pakai pisau. Ya. Setelah itu kita bentuk halus. Kita sayat pelan-pelan mengikuti pola airfoilnya. Kita pelan-pelan sampai berbentuk airfoil. Ya. Setelah itu kita haluskan dengan diamplas. Karena styrofoam kalau diamplas ini kita menggunakan air. Ya. Styrofoamnya dibasahin. Ya. Sambil dibasahin, bisa dikucurin di air keran, atau kita siram sebentar-bentar, kita amplas sampai berbentuk airfoil halus seperti ini. Airfoil seperti ini, ya. Nah, kita usahakan bahwa dari pangkal sampai ujung amplasannya itu merata, sama merata. Jadi nanti kita akan latihan. Ini perlu kesabaran memang. Tapi kalau sudah sabar, biasanya hasilnya bagus dan halus. Gitu. Ya. Itu adalah dua cara membentuk airfoil. Pertama menggunakan foam dengan lapisan atas bawah dan spar. Kemudian menggunakan styrofoam. Nah, di sini styrofoam ini kan berbentuk utuh nih ya tengahnya ya. Bagaimana kita memasang sparnya? Kan tanda tanya. Kalau tanpa spar kan kita khawatir patah kan sayapnya kan karena bentangan 1 cm. 100 cm. Nah, bisa kita gunakan cara seperti ini ya. Sparnya menggunakan triplek. Kita potong cukup 1 cm. Bagian bawah sini kita ya, di sini kita coak aja pakai gergaji. Kita coak pakai gergaji selebar 3 cm. Kalau kita pakai yang paling gampang kan kita pakai triplek 3 mili ya. Kita gergaji aja pakai gergaji besi selebar 3 mili dengan kedalaman 1 cm ya. Nanti kalau itu udah jadi, potongan triplek yang 1 cm langsung kita tanam di sini, kita sisipin di lubangnya. Kemudian dilem. Nanti kalau sudah jadi kan mirip seperti ini posisinya, cuma dia ditanam. Kalau ini kan kita tempel. Nah, kalau di sini itu ditanam di sini. Jadi kita bikin kayak parit di bawah, bukan di atas ya, di bawah. Kayak parit selebar 3 mili, sedalam 1 cm. Ya. Nanti kita lem. Nah, lemnya paling gampang kita pakai lem kayu yang putih, lem fog. Ya. Lem fog putih itu paling gampang. Itu airfoil. Nah, sekarang kita menerjemahkan bentuk gambar. Tadi di sini yang kita lihat adalah bentuk samping aja ya, bentuk samping aja ya. Kita belum punya gambaran bentuk 3 dimensinya seperti apa. Di sini kita coba turunkan jadi berbentuk panjang dan samping dan sisi atas. Samping dan sisi atas. Nah, paling gampang adalah seperti ini, ya. Ini saya udah kasih contoh, jadi udah saya kasih angka-angka, ya. Udah kasih angka-angka. Jadi dari depan sampai ke ujung trailing sini, karena tadi kan hasil hitungan kita ini kan dari ujung hidung sampai ke CG kan 24,5 cm kan, kurang lebih ya 24 cm. Maka kita bisa asumsikan dari ujung ini atas satu ke kanopi ini ke sini itu sekitar 15 sampai 16 cm ya panjangnya. Supaya kita bisa bentuk seperti ini ya, bentuk hidungnya. Nah, ini imajinasi kita bagaimana kita membentuk gambar ini jadi proporsional ya. Kita misalnya ambil contohnya modelnya seperti pesawat Cessna. Ya udah kita kirim aja. Tapi patokan jarak-jarak ini jangan sampai diabaikan karena ini menentukan. Ya. Kemudian juga ini juga imajinasi kita aja nih.
Kita miring nih bentuknya nih ke atas. Berapa sih jaraknya dari bidang datarnya bawah ini? Kan bawahnya ini rata nih. Itu kita naik ke atas nih. Ya. Nah ini asumsi. Jadi ini naik misalnya 5 cm seperti itu. Ya. Nah ini dalam contoh ini, saya ambil titik tertinggi ada di 15 cm. Kalau kita hitungan tadi di sini, kurang lebih 9 sampai 10 cm. Ya kita tinggal atur aja. Misalnya yang ini jadi 3 cm, ini 3 cm, ini 3 cm, supaya totalnya jadi 9 cm. Terus kemudian depan, ini juga bisa kita buat 5 cm, bisa kita buat 3 cm. Selang motornya bisa pas. Karena mountingnya motor kelas 2212 itu ukurannya 3 kali 3 cm. Nanti kan ini kita tempel triplek nih di sini untuk dudukan motor. Ya, minimal berarti ukuran ini adalah 3 cm. 3 kali 3 cm. Untuk lebarnya, ini tadi hitungan kita adalah 6 cm itu adalah lebar dalam ya. 6 cm adalah lebar dalam. Nah, untuk lebar luar, sorry. Lebar luar saya asumsikan kita ambil 7,5 cm. Jadi kurang lebih ada tambahan 1,5 cm di luar. Ya. Ini asumsi saya adalah kalau kita pakai ini polystyrene 5 mili, ini polystyrene 5 mili, kan tambahnya 10 mili. Ya ditambah lem segala macam, jadi kurang lebih 15 mili. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah 7,5 cm adalah lebar luar. Cara yang kita hitung tadi adalah lebar dalam yang 15. Sorry yang 6 cm tadi. Kemudian ini bentuk samping dan penampang dari atas sudah kita dapat. Kita coba terjemahkan. Bagaimana sih kita paling gampang membentuk? Kalau kita bikin potongan ini terpisah, artinya kan kita harus mengelem ini sisi kanan katakan ya, ini kanan, ini bawah, ini kiri, kan masing-masing terpisah. Ada satu cara, jadi kita potong utuh seperti ini. Kita potong utuh seperti ini, jadi sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri ini satu kesatuan. Kemudian baru ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang. Nah, bagian sambungan ini nggak putus, ya. Cuman kita garis dalam aja, mungkin pakai obeng, ya, supaya nanti gampang dilipat ke dalam, ya. Jadi ini satu kesatuan. Jadi yang kita lem cuman yang sisi miring-miring ini aja nih. Ini dan ini kita lem, ini dan ini kita lem, ini dan ini kita lem, ini dan ini kita lem. Nah, bagian depan ini kita lengkungin karena kan sisi ini lengkung, ini lengkung. Ini kita lengkungin dulu sebelum ditempel. Nah, cara lengkungin paling gampang, ini kita garis-garis saja. Dibikin garis-garis, jangan terlalu dalam supaya nggak putus. Garis-garisnya pakai obeng. Ya. Ini kalau ini juga kita garis ini tinggal kita tekuk ke atas. Ya. Ini kita sudah dapat. Nanti tinggal lipat. Ya. Tinggal lipat kita dapat bentuk. Nah ini adalah terjemahan dari tadi dari fin dan horizontal stabilizer. Angka ini tadi kita dapat ini adalah 18. 18 ini 12. Ini 36, ini juga 12. Ini. Kemudian dari semua gambar itu, plan-nya kita pindahkan dalam satu gambar. Nah ini sekarang kita punya plan total nih, Plan-nya fuselage, sayap, airfoil, terus kemudian punya horizontal stabilizer, vertical stabilizer fin, ini penampang atas peletakannya. Ya. Ini adalah plan kita sudah komplit nih, seperti ini. Plan kita sudah komplit seperti ini. Ya. Nanti kita tinggal masukin ukuran-ukurannya. Nah, kalau bisa ngegambar, kita gambarnya skalanya 1:1 langsung. Jadi ini udah 70 cm panjangnya, ini sayapnya udah ini separuh ya, ini berarti 50 cm gambarnya gitu kan. Jadi kalau kita print, itu gambarnya udah 1:1, kita tinggal diplak aja jadi mal ke fotonya. Nah, di sini ada tambahan, karena bicara kita adalah trainer. Trainer itu sayapnya berbentuk dihedral, ada sudut antara sayap kiri dengan sayap kanan. Kalau kita lihat dari depan, itu berbentuk sudut. Dia nggak lurus, ya, dia nggak lurus. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana titik sambungannya.
Di sini saya gunakan potongan triplek yang sudah dipotong seperti ini. Yang sudah dipotong. Ini nanti kita lemnya di spar. Ya, kita lemnya di spar. Jadi kalau yang kita gunakan sayap yang styrofoam, itu nanti kita tanam. Kalau kita gunakan sayap yang polyfoam, waktu kita pasang spar, ini sudah kita lem. Ya. Jadi ini dilem di tengah-tengah. Jadi begitu semua selesai, otomatis sayapnya sudah membentuk sudut seperti ini. Ya. Nah, ini saya ambil. Jadi tingginya di masing-masing sudut ini, sampai ujung-ujung ini adalah 2 cm aja cukup, nggak usah terlalu banyak. Ini sudah cukup stabil kalau untuk kayu ini. Ya. Ini tingginya 2 cm, ini tingginya 2 cm. Jadi total kalau kita letakkan berapa, maka tinggi paling sini adalah 4 cm. Ya. Adalah dihedral. Nah, satu lagi, ya, ada triknya. Untuk sisi tengah, karena sisi tengah ini nanti kan kita ada tempat baterai, tempat receiver, tempat servo. Saya paling suka cara ini. Jadi ini kita lem potongan polyfoam atau styrofoam tengah-tengah seperti ini, ya. Jadi ini bisa kita pasang sebelum kita lipat. Ya. Sebelum ini kita lipat, ini kita lem dulu di sini, ini potongannya. Ukurannya persis sama seperti ini, ya. Cuma adanya segini aja. Ya. Bentuknya seperti ini. Ini seperti ini. Ya. Ini yang kotak ini. Jadi nanti di sini kita bisa tanam servo nih. Ya, nanti servonya di sini, bukan di belakang, bukan di luar. Jadi secara rapi, servonya di sini. Nah, nanti tinggal dari sini ke belakang keluar push rod kawatnya panjang. Baik yang ke motor maupun ke rudder. Ya. Nah, terus kalau kita mau bikin landing gear, kita bisa bentuk seperti ini kotaknya kawat dari jari-jari sepeda dan atau jari-jari motornya agak gede. Ya. Pengalaman saya, jari-jari ini masih bisa menanggung beban sampai 600 gram, ya, tanpa melengkung. Ya. Satu ini dia bisa menahan sampai 600 gram. Kalau kurang yakin, kita bisa double. Dicek pakai benang, terus kemudian dilem CA, itu kuat. Terus kemudian sisi depan karena ada motor, ada lapisan kedua ya. Kita kalau bisa ini ada potongan triplek. Ini kan di depan sini mounting motor ini kan ada tripleknya ya. Nah, kalau bisa di sini juga ada potongan triplek yang nempel ke bagian sini. Bagian sini. Supaya kuat. Kan penyakit kita kalau jatuh motor depan ini suka remuk nih, suka remuk. Supaya kuat, kita bisa tambah potongan triplek di samping sini, kiri kanan. Atau bisa juga kita pakai potongan bambu sumpit ini. Bambu sumpit ini yang kita lem di triplek depan dan dia ditanam panjang, sepanjang ya kurang lebih panjangnya bambu sumpit ini sekitar 20 cm. Jadi tembus sini, itu lumayan kuat. Jadi kalau jatuh pun hidungnya nggak langsung hancur. Ini bahasan kita ya. Saya bisa ini kita pakai contoh. Nah, ini kalau gambar dari tadi itu nanti hasilnya kita buat seperti ini ya, seperti ini. Ini lubang tengahnya. Ini yang 6 cm. Ininya karena saya pakai styrofoam masih tambah 1 cm. Ini jadi lebar totalnya jadi 8 cm nih, 8 cm. Karena saya pakai styrofoam. Ya, ini. Ini bentuknya. Jadi ini tempat posisi sayap. Model bebas sesuai imajinasi kita sendiri ya. Tapi bentukan dasar adalah seperti itu. Ini saya styrofoam dilapis kertas minyak atau kertas wajik, ya, dilem. Masalah lem atau warna ini bebas, bisa pakai lem fox yang putih, jadi nanti hasilnya putih. Ini kebetulan saya pakai ini, pakai apa namanya, no drop abu-abu.
dia no drop abu-abu. Jadi ya lumayan. Ini padahal styrofoamnya styrofoam lunak yang difotokopi ya, yang difotokopi. Bukannya pakai yang apa namanya, yang box chicken atau buah-buah, bukan. Ini pakai yang fotokopi. Tapi karena dilapis, ada kertas minyak, ada Mowilex. Ini Mowilexnya 2 lapis, jadi halus bentuknya. Jadi lumayan kuat, bisa nahan hentakan, nggak gampang patah. Nah, nanti kalau kurang yakin bisa aja nanti kita di luarnya ini kita lapis lagi pakai lakban bening, itu lebih kaku lagi. Lakban bening disetrika, maka lemnya akan nempel di sini. Gitu ya. Gitu. Terus untuk horizontal stabilizer juga seperti ini. Ini sudah saya potong juga. Jadi nanti kita akan dapat seperti ini ya. Seperti ini. Jadi lebarnya horizontal dengan lebarnya vertikal kita buat sama aja. Tinggal motong elevator dan motong rudder sini seperti itu. Jadi nanti kita tinggal seperti gambar, tinggal kita posisiin aja di sini. Posisiin di sini. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal kita posisiin di sini aja. Ini. Nah, ini saya buat diadralnya kecil aja, nggak terlalu banyak, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini kecil, karena saya pakai ujung-ujung cuma 1 cm. Kalau tadi kan kita hitung 2 cm, ya 2 cm agak tinggi, itu lebih sangat stabil. Tapi ini saya buat 1 cm, 1 cm aja udah stabil. Nah ini yang metode sayap tadi, ini kan styrofoam juga, styrofoam lunak. Jadi metode sayap tadi kita akan buat hasil seperti ini. Ya. Kita dapat bentuk airfoilnya seperti ini. Nah, kelihatan. Ini karena styrofoam, ini berat kosong kit ini sekitar 150 gram. Ini 150 gram. Itu kurang lebih sepertiga atau sepertiga sampai seperempat dari target berat total yang kita mau. Jadi untuk wingspan 100 cm itu cocok di berat total 600 gram kalau untuk trainer. Nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat. Penyakitnya terlalu ringan itu gampang ke bawah angin. Penyakitnya terlalu berat bisa terbang pelan. Itu aja gitu ya. Jadi berat ideal adalah 600 gram. Bagaimana saya punya patokan 600 gram? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Pada saat kita hitung elektriknya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanya? Silakan. Kalau fin, saya Pak De. Ya, ya. Fin itu apa Pak De? Seperti apa fin itu Pak De? Fin itu adalah vertical stabilizer, sayap ekor yang tegak. Oh, rudder ya? Tempatnya rudder. Rudder Iya, adalah ya. bagian dari fin. Oh ya. gitu. Rudder Fin, adanya ya. fin. Oke. Lagi. Fuselage Pak De? Fuselage itu ini, badannya pesawat. Oh. Ya, ini fuselage. Oke. Panjangnya ini adalah fuselage. Oke Pak De. Oke. Lagi. Oke. 10 menit lagi kita time out. Gak apa-apa, silakan. Lanjut. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas teorinya menghitung komponen elektriknya ya, hari Jumat. Nanti Seninnya masukkan angkanya ya supaya sesuai. Ini 2 pertemuan. Lagi. Pak De, kalau kita membuat pesawat RC ini yang untuk apa hobi, standar baik di standar tebal sayap baik jenis tempur atau trainer
rata-rata berapa Pak dia tebal rata-rata gitu? Oke, Apa 2 cm atau 1 cm gitu standarnya gitu? kita pakai persen. Kita pakai persen. Tadi untuk trainer kan kita persennya adalah 12% sampai 14% dari lebar sayap. Ya, Oh, bukan itu. Kalau untuk pesawat yang terbangnya lebih kencang dari trainer, itu bisa antara 8 sampai 10%. Ya, itu aja. Nah, itu kalau sayapnya berairfoil. Beda lagi kalau sayapnya flat, kayak misalnya kita pakai jet wayang. Jet wayang itu kan sayapnya tipis. Itu kita nggak ngitung. Jadi sesuai bahan aja. Bahannya kita gunakan 5 mili, ya sudah 5 mili aja. Nggak perlu hitung lagi. Itu aja. berarti yang jelas standar umum patokan lebar sayap, panjang sayap Hmm, untuk umum, hmm, terus sama ekor, hmm, sama moncongnya hmm. itu ada ya standarnya Pak dia standar umum Ya, lah gitu kan? ya. Itu kan kita bahas di pertemuan minggu lalu. Standar, Iya standar. ya, Ya. Terus minggu ini kan kita coba masukkan angkanya. nggak bisa untuk patokan umum kecuali nanti Betul, persen-persennya ya. betul, betul. Oke. Nah, patokannya harus Ya, seperti ya, itu. minimal dulu. Ya. Tinggal variasi aja. Misalnya untuk nanti kita coba kembangkan sendiri, misalnya untuk kalau sayapnya segitiga, sayapnya antara di pangkal sampai di ujungnya mengecil, seperti itu kan, macam-macam kan bentuk sayap. Ya, Pak. Kita sudah bahas di apa namanya di kelas pertama kan mengenai wing platform, bentuk elip, bentuk segitiga, bentuk kerucut segala macam. Oke Pak De. Yuk, oke. Masih ada 7 menit, silakan. Lagi. Om, mau tanya Om, Ya, kalau yang tadi airfoilnya Om, kalau kita pakai styrofoam, ya. misalkan tadi taruh setengah, bikin setengah dulu gitu, itu kan intinya airfoilnya kalau yang masih bentuk kotak, terus kita bentuk di ujung-ujungnya kita kasih malnya, Oke. terus kita potongnya itu supaya kalau dipotongnya pakai cutter kan panjang begitu kan lama tuh Om. Oke. Supaya bisa kebentuk ngikutin emal yang di ujung sama pangkal itu biasanya gimana Om? Yang paling Prosesnya gampang, supaya sekali jalan gitu. kita pakai hot wire. Oh, jadi di selebar daripada si sayap tadi Ya. ambil patokan yang apa namanya tadi kita udah mal kiri, pangkal sama ujung terus di hot wire-nya diikutin ke itunya ya apa Ya, namanya malnya. oh gitu. Oke, jadi potongan styrofoamnya kita tempel mal di kiri dan kanannya, ya, kita tempel. Terus kemudian kita tinggal jalanin hot wire-nya mengikuti mal itu kan udah jadi otomatis jadi mulus. Jadi dipastikan antara di pangkal dan ujung merata bentuknya sama. Itu hot wire. Ini kan tadi kita ambil contoh kalau kita nggak punya hot wire, kita caranya dengan disayat, kan? Jadi kalau nanti kita bicara dengan hot wire kan tentu udah beda. Jadi kalau memang mau rata dan bagus dan halus ya tentu hot wire. Gitu. Kalau disayat kan kita harus hati-hati supaya nggak salah amplas, nggak salah potong kayak gitu. Ini lagi. Berarti Pak De membuat langkah-langkah membuat pesawat kan tidak masalah kalau kita mengambil panjang lebarnya itu nanti baru pakai rumus-rumus yang tadi gitu kan tidak apa-apa Pak De ya. Boleh. Jadi gini, ada dua pendekatan Ya, kan? Ya, ada dua pendekatan. Jadi kita menggunakan rumus baru masukkan angka. Ya. Cara kedua, kita sudah punya angka. Nanti pakai rumus untuk mencari panjang dan lebar yang lain, gitu loh. Ya. Oke, jadi ada dua pendekatan. Jadi itu sebenarnya bebas. Mau sisi mana kita pendekatan, target hasilnya adalah bentuknya proporsional seperti itu.
Oke, Pak De. Sama seperti pertanyaan di KAI saya lihat. Kalau buat pesawat, apa dulu sih? Apakah kita bikin pesawatnya dulu baru ngitung komponen, atau kita dari komponen yang ada bikin pesawat? Ya bebas saja gitu. Kita punyanya apa nih sekarang gitu. Kita belum punya komponen, belum punya pesawat. Ya udah bikin pesawatnya aja dulu gitu kan. Nanti baru ngitung komponennya belanja. Atau ternyata kita punya nih komponennya udah ada nih. Dari komponen tersebut kita bisa bikin pesawat seperti apa? Ya kita hitung gitu. Jadi, Ya. pendekatan dari dua sisi itu ya itu kita lah pinter-pinternya kita gitu. Pasti dalam membuat pesawat dari ekor moncong sama sayap, paling langkah pertama lebar sayap dulu kita ambil Pak De ya. Jadi yang lain-lainnya. betul. Jadi dari pertama memang sayap, karena sayap itu menentukan ukuran pesawat seluruhnya. Dari sayap juga menentukan komponen elektrik yang harus kita pakai nanti. Nanti patokannya tetap dari sayap. Nanti di besok kita bahas. Oke, nanti minta tolong diupload yang baru lagi modulnya Pak De. Ya, ini selesai ini kan langsung saya. Karena ada perubahan tadi kan. Angka-angka. Ya, itu kan langsung saya save. Itu langsung saya save. Saya edit lagi. Oke, 2 menit lagi. Kalau nggak ada mungkin kita sampai di sini. Cukup ya. Nanti yang Oke, Pak De. Oke. Om. Yang tadi saya edit akan saya upload. Jadi nanti yang saya kirim sudah file yang terakhir ya, yang sudah sesuai ya, yang nggak sama. Jadi Jumat seperti biasa nanti saya akan infokan kalau memang ada halangan kan kita bisa jalan. Cuma kita akan bahas mengenai komponen, teori mengenai komponen. Setelah itu pertemuan berikutnya baru masukkan angka untuk komponen. Oke, terima kasih buat semua. Selamat istirahat. Terima kasih, Roji. Assalamualaikum. Teman-teman, selamat malam.